Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya kembali lagi Mas Bri Story, yang menceritakan tentang sebuah susuk. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ada yang memilih untuk mengambil jalan pintas ketika mengalami kesusahan dalam hidupnya. Jalan pintas yang bergelimang dosa, dan tentu ada harga mahal yang harus dibayar. Malam ini, salah satu teman akan menceritakan satu sisi kelam dalam hidupnya. Oh ya, nama-nama yang ada semuanya samaran ya, kecuali saya sendiri Bri. Kalau ada kesamaan nama atau peristiwa, pasti hanya ketidaksengajaan. Mohon untuk bijak membaca cerita kali ini. Aku Hesti, umurku 33 tahun, domisili Jakarta. Sekedar info, aku termasuk selebgram dengan 1 juta lebih follower. Kali ini aku akan coba untuk menceritakan satu episode gelap dalam hidupku yang pernah aku jalani. Kenapa aku menyebutnya episode gelap? Karena dalam masa itulah aku merasakan ketersesatan, jauh dari Tuhan, dan sama sekali gak pernah beribadah. Selalu mengutamakan duniawi. Dan semua ini berawal dari tahun 2013. Sedikit gambaran. Sejak kuliah dan sekolah, aku sudah berniat dan punya cita-cita untuk jadi pengusaha, ketimbang harus melamar pekerjaan dan jadi karyawan. Almarhum ayah dulunya seorang pengusaha sukses, dan aku sangat mengagumi pencapaiannya dalam membangun dan mempertahankan perusahaan yang beliau miliki. Melihat prestasi ayah ini menjadi salah satu alasanku untuk menjadi pengusaha. Nah, untuk menuju cita-cita itu, selepas kuliah aku memulai dengan berjualan online kecil-kecilan di marketplace, menjadi supplier dan distributor barang kebutuhan dan perlengkapan wanita seperti pakaian, tas, kalung, gelang, dan yang lain sebagainya, termasuk daleman ya. Aku nggak memproduksi barang-barang jualan, tapi mendapatkannya dari penjual lain ataupun dari pembuatnya langsung. Ya, sama seperti pengusaha-pengusaha lain. Tentu saja aku juga mengalami banyak cobaan dan ujian ketika baru mulai usaha. Ya, merintislah istilahnya. Daganganku ternyata gak banyak dilirik orang. Jauh dari kata laku banget. Keadaan itu berlangsung lama, sekitar 2 tahun lebih aku mengalaminya. Berbagai cara sudah aku lakukan untuk meningkatkan penjualan, entah itu promosi yang gencar dan lain sebagainya. Tapi tetap saja nggak ada perubahan yang signifikan. Gak hanya di marketplace, aku juga mencoba untuk berjualan di akun Instagram pribadi. Akun Instagram ini awalnya hanya untuk menampilkan dokumentasi kegiatanku sehari-hari. Isinya ya bermacam foto diriku di berbagai tempat, entah sendirian atau bersama rekan dan sahabat. Oh ya, menurut orang-orang sih penampilanku cantik. Ditambah, aku juga gemar berpakaian modis dan berdandan cantik.
Pokoknya kata orang aku cantik, menarik, dan fotogenik. Jadi walaupun hanya akun pribadi, dokumentasi kegiatan sehari-hari, akun Instagramku ini memiliki puluhan ribu pengikut. Ya, lumayanlah untuk ukuran aku yang bukan siapa-siapa waktu itu. Oke, kita kembali ke usaha. 2 tahun lebih nggak ada perkembangan. Berarti penjualan hanya datar-datar saja. Gak ada peningkatan. Padahal aku sudah merasa sangat maksimal untuk menjalaninya. Putus asa? Hampir sih. Ya, aku hampir putus asa. Sampai akhirnya tahun 2015 aku bertemu dengan salah satu teman lama. Teman SMA tepatnya. Temanku ini bernama Rida. Kami bertemu gak sengaja di salah satu mall di Jakarta Selatan. Tentu saja dalam pertemuan itu kami lantas melepas kangen dan bercerita apa saja. Sejak lulus SMA kami memang belum pernah ada pertemuan lagi sebelum ini. Rida yang pada masa SMA dulu kelihatan culun, lugu, dan agak dekil, sekarang berubah drastis menjadi perempuan yang cantik, menarik, dan bergaya modis, serta dandanannya mewah. Sama sepertiku, Rida juga waktu itu belum menikah. Tapi ada pencapaian Rida yang membuatku terkagum-kagum. Rida ini ternyata nggak berkuliah. Setamat SMA dia langsung bekerja sebagai pengusaha. Dan ternyata Rida ini sudah bisa dianggap sebagai pengusaha yang sukses. Sudah memiliki satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia bahan konstruksi. Sudah banyak proyek besar yang ia tangani. Intinya, Rida ini sudah jadi orang yang kaya raya. Mobil mewah dan rumah besar sudah dimilikinya. Pokoknya hidupnya bergelimang harta. Lo sekarang ngapain, Hes? Kerja kah? Kerja di mana? Tanya Rida di tengah percakapan. Gue nggak kerja dah. Masih mulai usaha. Jualan gitulah. Tapi masih ngerintis. Hehe. Ya bagus dong. Nggak apalah. Namanya juga usaha. Pasti berdarah-darah di awal. Gue juga gitu dulu. Penuh keringat dan air mata. Begitu kata Rida. Itu pertemuan pertama. Setelahnya ada beberapa kali pertemuan. Walau masih hanya sekedar ngobrol di kafe atau tempat makan. Seiring berjalannya waktu, aku dan Rida semakin intens bertemu. Dan aku juga mulai diajak untuk ikut menemaninya dalam melakukan bisnis usahanya. Entah itu meeting atau pekerjaan lain. Saat itu, aku sangat kagum padanya. Sungguh pencapaian yang luar biasa, membuat semua orang ingin menggapai hal yang sama. Lu gak percaya sih, Hes? Tahun 2010 itu gue masih belum punya apa-apa. Hutang aja seleher. Pindah-pindah kos karena gak sanggup bayar gue. Pokoknya parah lah hidup gue, kata Rida bersemangat bercerita. Sampai suatu hari di akhir tahun 2015. Loh, tapi kan lo sekarang udah ngerasain hasilnya. Keren lo. Dalam 5 tahun lo bisa mencapai ini semua, jawabku menimpali. Tapi lo harus jawab jujur deh. Lo pasti punya pertanyaan meragukan. Kok bisa sih Rida sesukses ini dalam waktu hanya 5 tahun? Ngaku, ya kan? Lo penasaran kan sama gue? Gak apa-apa, Hes, itu wajar kok. Hehe. Iya sih.
kok bisa ya lo bisa sukses ini dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat? Cuma dalam 5 tahun. Keren sih, jawabku. Setelah itu, aku melihat Rida menarik nafas panjang dan melamun sebentar di balik kemudi. Kenapa dah? Kok lu kayaknya berubah? Tanyaku penasaran. Semua ada awalnya, Hes. Ada pencetusnya. Rida bilang begitu sambil kemudian tersenyum. Maksud lo apaan sih? Gue semakin penasaran deh. Ya, lo udah gue anggap sahabat, Hes. Gue akan cerita gimana caranya sampai gue bisa punya ini semua. Harta yang berlimpah, usaha yang sukses. Tapi gue mohon lo jangan bilang ke siapa-siapa ya. Gue belum pernah cerita ini sama siapapun. Begitu Rida bilang panjang lebar. Intinya Rida ingin menceritakan satu rahasia. Rahasia kesuksesannya. Aku ya jelas penasaran lah. Memang gimana sih caranya? Kenapa sampai harus rahasia-rahasiaan segala? Hari berikutnya Rida mengajakku keluar kota. Awalnya aku nggak tahu akan kemana dan tujuannya apa. Aku ya ikut saja. Udah, lo ikut aja, jangan nanya-nanya. Gue mau nunjukin satu tempat, kata Rida bilang begitu. Ya sudahlah, aku duduk manis saja di dalam mobil. Dan singkat cerita akhirnya aku tahu kemana tujuan kami, yaitu ke satu tempat wilayah Banten, agak pedalaman, 5 jam perjalanan dari Jakarta. Sekitar jam 2 siang kami sampai di tujuan dan Rida memarkirkan kendaraannya di depan rumah besar dengan halaman luas. Sebelumnya kami harus melewati jalan tanah dengan kanan kiri persawahan dan hutan kecil. Cukup pedalaman menurutku. Ini rumahnya siapa dah? Tanyaku. Udah, keluar dulu yuk, jawab Rida mengajakku turun dari mobil. Di luar aku mengamati sekitar. Kalau diperhatikan, rumah ini adalah rumah yang paling besar yang ada di desa. Maksudnya di desa ini ya. Neng Rida, akhirnya datang lagi. Udah lama banget ya, Neng. Seorang bapak-bapak keluar dari dalam rumah menyambut kedatangan kami. Rida langsung memperkenalkanku. Sebut saja namanya Pak Ruhyat, nama sang pemilik rumah besar ini. Beliau ini berperawakan kurus tinggi, berpakaian serba hitam. Kumis tebal menghiasi wajah yang memiliki sorot mata cukup tajam. Aku sendiri agak ngeri melihatnya. Cukup seram. Lalu kami dipersilakan masuk ke ruang tamu yang besar yang dipenuhi perabotan mewah. Kemudian kami berbincang. Saat itu aku hanya jadi pendengar pemerhati, hanya menanggapi sesekali saja. Rida yang lebih banyak berbincang dengan Pak Ruhyat. Singkatnya, setelah kurang lebih 1 jam kami berbincang, akhirnya aku mulai tahu apa tujuan Rida ke rumah ini dan siapa sebenarnya Pak Ruhyat ini. Ternyata Pak Ruhyat adalah seorang paranormal. Walaupun belakangan Rida bersikeras kalau beliau adalah penasehat spiritual bukan dukun. Ya sama aja lah. Begitu pikirku dalam hati. Cukup lama kami berbincang sampai akhirnya menjelang maghrib Pak Ruhyat bilang begini. Ya sudah, sekarang aja yuk Neng, biar cepat selesai. Maksudnya apa? Mereka mau ngapain? Kok ngomong gitu? Sesudah mengiyakan, Rida lalu mengikuti langkah Pak Ruhyat
untuk masuk ke dalam salah satu kamar di rumah itu. Mereka masuk kamar gak hanya berdua, tapi didampingi oleh istri Pak Ruhiat yang sepertinya berperan sebagai asisten. Setelah itu, aku nggak tahu apa yang mereka lakukan di dalam kamar. Hanya sebentar, sekitar 45 menit kemudian mereka sudah keluar dari kamar dan selesai. Lalu lagi-lagi kami berbincang di ruang tamu. Pada saat itu aku masih belum tahu apa yang baru saja mereka kerjakan. Singkatnya, sekitar jam setengah 7 kami pamit pulang. Dan itu untuk menghindari kemalaman sampai di Jakarta. Dalam perjalanan, aku menghujani Rida dengan banyak pertanyaan. "Lu ngapain tadi di kamar dah? Ini praktek perdukunan ya?" tanyaku membuka percakapan. "Gue tadi ngerawat susu, Hes. Memperpanjang masa gunanya lah intinya, supaya bisa terus mujarab," jawab Rida. "Gila lo masang susu dah? Ih, sarap lo ya?" Nada bicaraku jadi agak heboh. Setelah itu Rida mulai cerita dari awal, ketika hidupnya dalam masa tersuram 5 tahun sebelumnya, terjerembab dalam lilitan hutang piutang, hidup sengsara dalam kemiskinan. Rida putus asa sampai hampir sempat bunuh diri. Sampai akhirnya dia diajak oleh salah satu temannya untuk ke rumah Pak Ruhyat. Lalu Pak Ruhyat memberi saran untuk bisa keluar dari kesusahan hidupnya. Dia menyarankan untuk memasang susuk untuk kesuksesan usahanya. "Ini susuk dipasang di muka, Hes. Fungsinya ya supaya gue kelihatan menarik oleh lawan jenis maupun rekan kerja." "Entahlah, tapi sejak dipasang susuk ini, hidup gue berubah, beranjak membaik. Gue dapat banyak pekerjaan yang sebelumnya nggak bisa gue dapat. Semua orang seperti welcome dan sangat tertarik untuk bekerja sama gue. Semuanya lancar, Hes. Sampai akhirnya utang gue lunas semua. Dan jadi seperti ini gue sekarang," begitu Rida bilang. Jadi, sepertinya susu inilah yang memberi pengaruh besar dalam hidup selama 5 tahun sebelumnya, hingga bisa sukses besar seperti ini. "Lo, kalau bisa ya niru gue lah. Lu juga bisa kok. Tapi kalau mau, nanti biar gue bayarin dulu deh maharnya," Rida bilang begitu ketika gue masih melamun setelah mendengar ceritanya. Enggak deh dah, makasih. Gue nggak mau. Serem," aku jawab begitu awalnya. Baik, karena ini nanti panjang ya. Mungkin ada 2 bagian dari ceritanya Mas Bri Story ini tentang susuk. Jadi untuk bagian keduanya besok siang akan saya hadirkan. Oke, mungkin cuma itu saja untuk malam hari ini. Semoga kalian semua suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.